Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penyebab kucing terlalu sering pipis. Nah, ini apa saja penyebabnya? Nanti akan kita bahas. Karena ada beberapa yang bertanya kenapa sampai bolak-balik ke bak pasir. Sebenarnya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kucing kalian itu terlalu sering pipis. Bisa karena normal ataupun suatu kondisi dan juga penyakit. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar di bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, memang terlalu sering pertanyaan-pertanyaan kenapa kucing saya dok sering bolak-balik ke bak pasir. Nah, apa penyebabnya? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya terima ya. Ini nanti kalian sebagai ownernya harus memperhatikan dulu apakah kondisi ini normal ataupun tidak gitu. Sebab ada juga beberapa kasus yang ini kondisinya normal. Memang sebagai owner kita harus peka ya terhadap hewan peliharaan kita. Nah, ketika kucing kita itu kebiasaan gini, kemudian sewaktu dia berubah, nah ini patut dipertanyakan karena memang tidak biasa gitu kan. Seperti salah satu yang sedang kita bahas ini yaitu tiba-tiba kucing kalian itu sering bolak-balik ke bak pasir, sehingga nantinya timbul pertanyaan di kalian sebagai ownernya, ini kenapa, apa yang terjadi gitu. Nah, yang pertama sekali kalian harus mencari tahu dulu penyebabnya ini kenapa. Jangan langsung panik gitu, karena belum tentu itu penyakit. Dicek dulu baik-baik, kalau bisa nanti dikonsultasikan dengan dokter terdekat kalian bagaimana solusinya. Dan yang pertama kita akan membahas dulu. Nah, kalau kondisi normal, kucing sering pipis itu bisa saja disebabkan oleh kucing banyak minum. Namun minumnya ini belum melebihi dari batas normal ya. Itu masih kategori normal, itu masih wajar gitu. Misal, kucing minum per hari itu 50 ml per kilogram bobot badan. Nah, jika kucing kalian itu beratnya misalnya 2 kilo, tinggal dikalikan saja 2 kali 50 berarti 100 ml per hari ya yang harus kucing kalian minum gitu. Jadi kalau misalnya nanti melebihi dari batas itu, ini juga bukan normal lagi ya. Berarti ada kondisi lain ataupun penyakit gitu. Jadi yang dikatakan normal walaupun banyak minum tetapi masih dalam ruang lingkup air yang harus diminum oleh kucing itu masih dikatakan normal. Kalau sudah di atas itu berarti ada kondisi-kondisi ataupun penyakit yang lain gitu. Kadang-kadang kucing tiba-tiba sering minum yang kalian lihat bukan seperti biasanya. Namun jika kadar air minum yang diminum oleh kucing kalian itu masih di batas normal seperti yang saya sampaikan, itu tidak masalah. Mungkin dia gerah ya. Jadi kalian harus memperhatikan lagi kondisi kucing kalian. Nah, jika yang kalian lihat itu bukan kondisi normal, maka kalian perlu konsultasikan ke dokter ataupun kalian perlu membawa kucing kalian ke dokter untuk diperiksa. Karena ditakutkan akan ada beberapa penyakit yang menyerang, yang sering menyerang apalagi di kucing jantan ya. Nah, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kucing kalian itu sering pipis. Nah, ini penyakit ini paling sering terjadi pada kucing apalagi kalian memberikan makanan yang sembarangan gitu. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah FUS ataupun FLUTD. FUS itu singkatan dari Feline Urologic Syndrome dan FLUTD itu singkatan dari Feline Lower Urinary Tract Disease. Bahasa Indonesianya itu penyakit saluran kencing bagian bawah pada kucing. Ini biasanya disebabkan oleh adanya infeksi, peradangan maupun adanya batu kristal ya di saluran kemih. Dan ini menyebabkan kucing sering bolak-balik ke bak pasir untuk pipis. Tetapi kucing yang keluar itu tidak banyak netes-netes sehingga kucing merasakan rasa pingin pipis yang berulang-ulang gitu. Ini disebabkan karena ada penyumbatan di saluran kencing bagian bawah seperti uretra yang nantinya menghambat proses pengeluaran urin pada kucing. Kalau dalam kasus parah juga akan terjadi pipis yang bercampur darah. Kemudian yang kedua, diabetes. Nah, bukan hanya manusia saja yang terkena diabetes, kucing juga bisa ya. Bahkan pada kucing angka kematian karena diabetes mellitus sangat tinggi. Ini juga tidak terlepas dari owner yang suka memberikan makanan sembarangan ke kucing.
apalagi kucing-kucing liar ya. Yang paling umum biasanya seperti nasi gitu. Pemberian nasi ke kucing lama-kelamaan bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, ini sangat berbahaya karena sel-sel tidak dapat menyerap glukosa. Nah, ginjal mencoba untuk mengeluarkan glukosa dari dalam tubuh sebanyak mungkin. Akibatnya kucing akan lebih sering pipis gitu kan, karena dorongan dari ginjal yang ingin mengeluarkan glukosa dari dalam tubuh. Dan biasanya disertai dengan meningkatnya rasa haus. Ini juga nanti kucing meningkat rasa haus, kemudian dia minum lebih banyak dan juga pipis akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal akibat infeksi biasanya lebih sering terjadi kalau kantong kemih juga ikut infeksi. Gejala yang muncul seperti demam, kemudian juga sering pipis. Nah, ini juga terjadi kalau ginjal kucing kalian bermasalah. Kemudian yang keempat, gangguan prostat. Nah, khusus pada jantan nih, gangguan prostat biasanya dapat menekan saluran kencing menjadi sempit gitu, sehingga salurannya menjadi menyempit gitu. Ini akibat dari pembesaran kelenjar prostat, menyebabkan kantong kemih itu menjadi lebih sensitif. Akibatnya kantong kemih lebih sering berkontraksi walaupun isi urinnya sedikit. Nah, itulah beberapa penyebab kucing kalian itu sering pipis. Penyebab yang pertama itu karena kondisi normal yang sudah saya bahas tadi. Kalian harus mengetahui dulu, kalian harus memantau terlebih dahulu nantinya. Kemudian penyebab yang kedua karena suatu kondisi ataupun penyakit yang juga sudah saya bahas, ada beberapa tadi, sebenarnya banyak ya. Saya hanya membahas beberapa saja yang paling sering terjadi pada kucing. Nah, kalau ditanya untuk penanganan pertama, paling kalian jaga makanan dan kurangi minum. Karena berhubungan dengan saluran kemih ini tidak banyak yang dapat dilakukan gitu, selain kalian segera membawanya ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan juga diberikan pengobatan. Jika kalian menunda-nunda, maka akan terjadi mungkin infeksi yang lebih parah jika terjadi penyakit pada kucing kalian, yang ujungnya nanti bisa pasang kateter hingga tahap akhir operasi. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya, dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.